Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom pemirsa Mimbar Kristen TVRI Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Allah. Dan saya percaya dalam program yang sangat memberkati ini, Tuhan akan melawat saudara semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan program ini. Nah, sebelum kita lanjut dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, marilah kita satu di dalam doa untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga dalam nama Yesus untuk kesempatan pada saat hari ini untuk kami akan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, firman-Mu adalah kekuatan dan firman-Mu adalah jawaban. Kami butuh firman-Mu Tuhan lebih dari segalanya karena kami percaya bahwa dengan kami merenungkan firman, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dan biarlah Tuhan ada bersama dengan kami dalam program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua pemirsa Mimbar Rohani Kristen TVRI Jakarta, firman Allah pada saat ini akan saya sampaikan buat kita semua untuk kita renungkan bersama adalah Tuhanku sanggup, Tuhanku ajaib. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Allah dengan singkat di sana berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua manusia mendambakan perjalanan hidupnya di dunia ini semuanya bertaburan bunga. Artinya semuanya menyenangkan dan tidak ada tantangan dan tidak ada hambatan. Tapi pada kenyataannya kehidupan yang kita alami di dunia ini, kita bisa menghadapi kesulitan atau pergumulan baik dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan. Dan juga seringkali kita sudah begitu banyak rencana, tapi pada akhirnya rencana kita gagal. Dalam hidup ini ada banyak rancangan, ada banyak rencana yang kita mungkin berpikir bahwa itulah yang paling baik untuk aku lakukan. Namun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan atau menghadapi kejadian yang tidak kita inginkan. Saudaraku, respon kita seringkali kita protes, kita marah. Bahkan ada kalanya kita mundur dari Tuhan. Kita mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan manusia. Dan seringkali kita mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan meresponi dengan benar setiap keadaan yang akan mereka alami setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tokoh Alkitab yang dengan benar meresponi setiap tantangan pergumulan yang ia hadapi. Kita akan melihat di sini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka mempertahankan iman kepada Allah. Pada saat Nebukadnezar memberikan perintah bahwa semua orang harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengambil keputusan iman bahwa mereka hanya menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, pergumulan hidup dari Daniel. Dia tidak berbuat salah. Dia hanya memohon kepada Allah. Dia berdoa, dia sujud menyembah kepada Allah. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengizinkan dia untuk masuk di dalam goa singa. Berikutnya juga dengan tokoh Yusuf. Bagaimana dia harus dibuang di sumur oleh abang-abangnya, oleh saudara kandungnya. Dia harus dijual kepada seorang saudagar yang baru pulang berdagang. Dan juga dia harus masuk dalam jeruji besi. Bagaimana juga dia harus dikecewakan oleh juru minum. Saudaraku yang kekasih, tetapi kita melihat di sini, mereka tidak berbuat salah. Mereka tetap ada di dalam tracknya Allah, melakukan firman Allah. Karena mereka komitmen bahwa hidup mereka hanya buat Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani tidak hanya berbicara bahwa saya benar atau saya salah. Saya susah atau saya senang, saya kaya atau miskin, sakit atau sehat. Tapi yang utama di saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, yaitu respon kita. Saudaraku, di saat kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup ini, apakah respon kita? Karena respon kita itu sangatlah menentukan kehidupan kita selanjutnya. Perhatikan. Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel dalam pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak protes, mereka tidak membela diri, mereka tidak menyalahkan Tuhan dan tidak berontak kepada Allah dengan mempertanyakan di mana Tuhan di saat kami menderita. Padahal penderitaan ini bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Tetapi lihat, mereka tetap mempercayai Allah dalam masa-masa sulit dan penuh pergumulan. Pemirsa, di saat respon kita benar, sesuai dengan firman Allah, maka kita akan melihat janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita. Mengapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup dan Tuhan ajaib untuk mengubah dan mengangkat kita. Dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan.
seperti halnya Yusuf. Dia diangkat oleh Allah menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun. Secara manusia tidak mungkin, karena status Yusuf di Mesir dia sebagai budak. Dia orang yang terpenjara. Namun Tuhan berkarya mengubah dan mengangkat hidup Yusuf. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak hangus terbakar dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Daniel tidak diterkam oleh singa. Tuhan lakukan untuk Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan banyak lagi tercatat dalam kebenaran firman Allah. Saudaraku, kalau Tuhan sanggup melakukan untuk mereka yang tercatat dalam kebenaran firman Allah, saya percaya juga Tuhan sanggup untuk melakukan buat kita semua. Karena firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-9. Di sana berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Orang bisa merancangkan yang jahat untuk kita, menginginkan kejatuhan. Tetapi Allah memberikan jaminan buat kita, anak-anaknya yang percaya dan mengasihi Dia. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini, Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa saudara? Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara-saudara Yusuf berusaha untuk menggagalkan dan menghancurkan hidupnya. Tetapi yang berlaku adalah rancangan Allah. Selanjutnya firman Allah, kita akan jeda setelah yang satu ini. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Orang Kasdim berusaha untuk meniadakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Para pejabat tinggi dan wakil Raja Darius berusaha untuk menghancurkan hidup Daniel. Tapi yang berlaku adalah rancangan Allah. Allah mengangkat mereka dan memberkati mereka. Saudaraku yang kekasih, apa tanggung jawab kita untuk melihat kesanggupan dan keajaiban Tuhan nyata dalam hidupmu? Pertama adalah hidup dalam ketetapan Allah. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, seperti Yusuf, Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel tidak menyerah terhadap dosa. Mereka berjuang hidup benar di dalam Tuhan. Saudara, meskipun ada air mata, ada tantangan kesulitan hidup yang Tuhan inginkan buat kita, bukan cari jalan keluar. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita taruh firman Allah di dalam hatimu dan melakukan firman Allah. Karena firman Allah berkata, jika kita setia dan sungguh-sungguh, berlakulah firman Tuhan. Jika kita mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kedua, tanggung jawab kita untuk menerima kesanggupan Allah adalah hidup dalam ucapan syukur. Yusuf menjalani kehidupan di penjara. Ada rasa syukur, saudaraku. Seringkali kita menolak diizinkan persoalan. Persoalan itu adalah promosi Tuhan buat kita. Persoalan itu ada lompatan iman buat kita. Saudara, begitu Yusuf ada di dalam penjara, berarti dia dekat
Dengan bagaimana Tuhan memberikan kepada mimpi buat dia. Bahwa dia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tergenapilah firman Tuhan itu. Jadi Tuhan mengajarkan buat kita semua. Masalah apa yang kita hadapi. Penyakit apa. Tantangan apa. Tetaplah mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur berarti kita tidak meragukan kasih Tuhan buat kita. Dan ketiga, kesanggupan Allah itu jika kita semua melayani Tuhan dan jadi berkat. Bukankah engkau dipanggil oleh Allah bukan hanya menerima berkat-berkat Tuhan dan juga keselamatan, tetapi amanat agung buat kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan panggil kita untuk berkarya di ladang Tuhan. Supaya dalam hidup kita ini, meskipun banyak persoalan, orang boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau hidup kita ini boleh menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan kesaksian. Bagaimana dalam penderitaan dan kesulitan, kita harus tetap melayani Tuhan. Tuhan izinkan saya satu pelayanan, yaitu Rumah Pemulihan Gerasa. Yang melayani perempuan-perempuan, orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Dan saat ini ada 75 wanita dewasa yang kami tampung di rumah kami. Saudaraku yang kekasih, mereka dipandang hina oleh banyak orang. Dikatakan mereka tidak berharga. Tetapi saudara, di mata Tuhan mereka adalah berharga. Nah, kalau kita tetap ada di dalam pelayanan, menjangkau mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, kita percaya bahwa tantangan seberat apapun Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan. Saudara, tahun-tahun pertama untuk melakukan pelayanan ini bukan hal yang mudah. Saya harus menangis di bawah kaki Tuhan. Bagaimana mereka harus cekek leher saya. Bagaimana saya harus memandikan mereka sehari 2 kali. Dan bagaimana mereka harus tabokin saya, pukul, jambak rambut. Mereka injak. Dan saya harus membersihkan kotoran di dalam tubuh mereka. Dan bukan hanya itu saja. Selain penyakit psikis yang mereka derita, mereka juga punya penyakit TBC, sifilis, hepatitis, kanker. Masa-masa tersulit saya lewati. Tetapi satu hal yang saya yakini, jika saya bertahan dalam kesulitan, di saat saya melayani Tuhan, saya percaya akan ada janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. 13 tahun. Akhirnya Tuhan membuat saya kuat sampai saat ini. Saudaraku, saya percaya setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap ada di ladang Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara yang terbaik buat kita. Kita akan lanjutkan firman Tuhan ini setelah jeda yang satu ini. Saudara, Tuhanku sanggup, Tuhanku ajaib. Dalam keadaan apapun, yakinlah bahwa kesanggupan Tuhanlah yang akan mengangkat hidupmu. Di saat saya tidak berdaya dengan mengurus dan merawat perempuan-perempuan ODGJ ini yang terlantar, disitulah saya boleh melihat kekuatan yang Tuhan beri buat saya. Jadi Bapak Ibu, Saudara, di saat kita mengalami air mata, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa Tuhan memberi punggung kepada saya dalam persoalan saya. Percayalah, lewat masalah yang kita hadapi, ada janji-janji Allah yang akan tergenapi dalam hidup kita. Untuk melihat kesanggupan Allah, sekali lagi saudara, kita harus hidup dalam ketetapan Allah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tuhan tidak mau kita menyerah terhadap masalah yang kita hadapi. Akhirnya kita menyakiti hati Tuhan. Kita percaya dalam masalah itu Tuhan Yesus lebih besar. Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan inginkan dalam setiap persoalan ada pujian, ada syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Dengan meyakini bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
dan tetap melayani Tuhan. Saudara, 13 tahun saya hidup bersama dengan perempuan-perempuan ODGJ ini. Ada satu pemahaman kebenaran firman yang saya fokus dalam melayani mereka adalah kasih, penerimaan, dan pengakuan. Setiap manusia di dunia ini membutuhkan kasih. Tidak ada yang menolak kasih. Jadi mereka ada bersama dengan kami. Saya menyatakan kasih Allah buat mereka. Dan kedua, penerimaan. Menerima mereka dengan apa adanya. Apapun keberadaannya. Dan memberikan mereka satu pengakuan bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi kalau Tuhan bisa menolong perjalanan kehidupan Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dan begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dan Tuhan juga sanggup untuk menolong dengan keajaiban Tuhan. Perempuan-perempuan yang dirawat di rumah Gerasa. Saya percaya dengan Allah yang sama. Dia juga sanggup untuk menolong saudara semua. Jangan takut untuk hadapi tantangan. Jangan ragu akan kasih Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Di akhir acara Mimbar Rohani Agama Kristen TVRI Jakarta, saya menantang semua pemirsa, serahkan hidupmu buat Tuhan. Ada janji Tuhan di saat engkau punya masalah. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan, jangan miring ke kiri dan ke kanan. Tetap ada di dalam tracknya Allah, di dalam jalurnya firman Allah. Maka engkau akan melihat Tuhan akan menibakan engkau kepada janji-janji Allah. Yaitu Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita akhiri program ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, setelah pemirsa Mimbar Rohani Kristen TVRI Jakarta menyaksikan program ini, hamba-Mu percaya Tuhan yang melawat mereka semua. Jika ada di antara mereka Tuhan yang berbeban berat, mereka menangis dengan pergumulan hidup. Mungkin ada yang sakit, yang susah. Hamba-Mu berdoa Tuhan dalam program ini. Lawat mereka semua Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Teguhkan terus iman mereka. Karena kami percaya Tuhan. Jika kami tetap berpengharapan kepada Allah, kami yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Asal kami tetap ada di dalam jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kami akan melihat kebaikan Tuhan akan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa Mimbar Rohani Kristen TVRI Jakarta, saya percaya dengan menyaksikan program ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berjumpa untuk program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pa-pa-pa, pa-ra-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa.